dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa dengan mengucapkan secara bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah titah Tuhan, yaitu titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Oke, kita bernyanyi lagi ya. Siapa di sini yang mau menjadi alat Tuhan? Ada nggak di sini yang mau menjadi alat Tuhan? Ayo cepat semangat dong. Kalau gitu bangkit berdiri dong. Kalau mau jadi alat Tuhan, semua bangkit berdiri. Ayo semangat semangat. Ayo mana semangatnya, tepuk tangan yuk. Tepuk tangan. Yo yang kuat suaranya. Akulah Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah Tuhan, nyatakan. Yo melangkah bersama. Melangkahku bersama, berjalan lagi, berjalanku bersama Tuhan, sebab Tuhan menjanjikan Dia akan selalu sertaku. Anak Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah anak Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Sekali lagi mulia. Akulah alat. Ayo semua melangkah. Melangkahku bersama Tuhan, berjalanku bersama Tuhan, sebab Tuhan menjanjikan Dia akan selalu sertaku. Akulah anak Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah anak Tuhan,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk bulan Februari 2025 adalah Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2 berbunyi demikian: Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat berbukti. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Debata do haborusakta dohot hagogota. Pengurupion sikutu di hagogotan akan nama ngonai untuk kita. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya ke dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ayo semua bangkit berdiri. Jangan ada yang mengatakan aduh, jadi semangat dong untuk memuji Tuhan, ya. Yesus,
Duduk semua. Kita bernyanyi. Yesus sahabatku yang sejati dalam hidupku tiap hari, waktu bekerja atau bermain, pada waktu senang ataupun sedih, Yesus bersamaku tiap hari. Yesus sahabat anak-anak, untuk Yesus sahabatku yang sejati, juga sahabat kawanku. Dia mengajarku tiap hari, rajin belajar dan berbudi baik. Yesus penolongmu tiap waktu. Yesus sahabat anak-anak, tuntunlah aku jalan sertamu, ajarlah aku tiap saat, setia melakukan firman-Mu. Pakai lipat tangan sebelum kita membaca nats firman Tuhan untuk kita hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Berkatilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, nats cerita firman Tuhan buat kita anak sekolah minggu pada pagi hari ini tertulis di Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Ayo dibuka yang bawa Alkitabnya. Kejadian itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama? Iya. Kalau kita membuka Alkitab kita, itu paling pertama cluenya itu KEJ, Kejadian. Sudah? Orang satu ada yang bawa di Alkitabnya? Belum ada. Oh ada, pintar ya, karena belum bisa membaca ya. Sudah? Ayo kita baca secara responsorial. Nanti ayat 12 Bang Tulus, ayat selanjutnya ada di sekolah minggu. Dibaca yang kuat dan jelas ya. Dibaca yang kuat dan jelas. Kita mulai ya. Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba, ayahnya dekat Sikem. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku,
di mana mereka mengembalakan kambing domba. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Ayat 28 kita sama-sama membacanya. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Iya, demikian nats firman Tuhan. Nah, apa tulisannya? Apa? Yang orang satu bisa membaca tulisannya apa? Dong orang satu, iri. Ada yang tahu nggak itu iri apa? Hah? Apa itu iri? Ada yang tahu orang satu iri itu apa? Hah? Orang dua, ada yang tahu nggak iri itu apa? Hah? Ada yang tahu iri itu apa? Gak ada yang tahu. Apa? Gak ada yang tahu orang dua. Orang tiga ada yang tahu gak iri itu apa? Apa? Apa iri itu? Abel? Ingin memiliki punya orang, cemburu atau susah melihat orang lain. Iya, ingin melihat punya, iri melihat ingin mempunyai atau mengambil hak orang lain. Cemburu, tapi yang lebih sering kita dengarkan itu dalam kehidupan sehari-hari adalah cemburu. Ya, iri hati itu bisa merusak hubungan, ya, dan komunikasi dengan diri sendiri, dan juga buat siapa? Selain untuk diri sendiri, buat orang lain. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita mau melihat dulu tentang siapa? Ya, Yakub katanya mempunyai 12 orang anak. Ada yang hafal nggak yang 12 orang itu? Ada yang hafal? Siapa? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali.
Kalian tepuk tangan semua ya. Oke, 1, 2, 3, ya. Iya, bukan sekali. Tepuk tangan dong semuanya. Langsung dinyanyikan. Yang pertama kali katanya siapa? Yang kedua? Yang ketiga? 4? Kelima? 6? 7? 9? 8 masih ya. 9? 10, 11, 12. Dari yang 12 ini ada nggak yang pertama itu di sini? Dari 12 ini ada nggak salah satu anak sekolah minggu yang namanya sama dengan itu? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nama-nama anak sekarang ini udah keren-keren semua ya. Jadi ceritanya, dengar dulu adik semua, Yakub mempunyai anak sebanyak 12. Dari antara ke-12 ini ada satu orang yang menjadi anak kesayangan. Siapa namanya? Yusuf. Orang satu, halo, hai. Khusus orang satu ya. Halo, hai. Tepuk tangan dong. Nah, orang satu, ada nggak di sini anak kesayangan bapak dan mama? Ayo, siapa di sini anak kesayangan bapak dan mama? Hah? Cuma satu orang aja. Berarti yang lain ini bapak sama mama nggak sayang? Sayang dong, iya, sayang. Tapi orang satu di sini ada ya, ada nggak yang satu keluarga itu 3 orang? Ada 3 orang, orang satu, baru anak pertama ya, anak pertama, anak kedua, gitu ya. Nah, orang 3, orang 2, orang 3, ada nggak di sini satu keluarga 4 orang? Ada 4 orang satu keluarga. Anak dari bapak mama ada 4 orang. Anak dari bapak dan mama ada 4 orang. Ada 3 ada. Anak dari bapak dan mama ada 3. Tinggi-tinggi dong angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Orang 2 sama ya dengan di sini. Selainnya apa? 2 ya, ada yang 1, ada yang 2. Semuanya ikut apa? Program pemerintah ya. Iya. Oke, jadi di cerita ini dari 12 anak dari Yakub ada satu orang yang menjadi anak kesayangan. Siapa namanya tadi? Di sini ada nggak yang menjadi anak kesayangan? Ada nggak di sini yang sering dimanja sama orang tua? Ada enggak? Kalau cuma anak 1 orang wajar ya. Tadi yang bertiga, yang satu keluarga itu ada 3 dan 4 anaknya. Ada enggak yang sering dimanja? Enggak ada. Semuanya sama ya? Iya, puji Tuhan lah kalau sama semuanya, tidak bedakan. Tapi dalam nats ini dari 12 anak Yakub ada satu orang tadi yang menjadi anak kesayangan. Siapa namanya tadi? Iya. Dalam cerita ini katanya bapak Yakub itu lebih sayang kepada si Yusuf daripada kemana? Dari 11 yang lainnya. Sampai-sampai si Yakub memberikan apa? Jubahnya, ya kan? Memberikan jubahnya kepada si Yusuf. Nah, keseharian mereka adalah menjaga apa? Ada di sini yang pernah melihat domba? Ada pernah melihat lembu?
Ada pernah? Di kampung. Ada pernah melihat kerbau? Ada pernah melihat kerbau? Nah, jadi mereka yang 11 orang ini pergi kemana? Menggembalakan apa? Domba. Suatu hari si Yakub menyuruh anaknya bernama, siapa nama anaknya tadi? Anak Yakub? Yusuf. Pergi melihat saudara-saudaranya yang lagi menggembalakan kerbau di mana tadi? Berarti asal dibaca ini, ya kan? Hanya di mana? Si Yakub menyuruh anaknya untuk pergi melihat saudara-saudaranya. Yakub, kamu pergi melihat saudara-saudaramu. Bawalah ini makanan dan minuman. Nanti kamu kembali dari sana ke sini, kamu sampaikan berita. Ya, kamu sampaikan berita tentang saudara-saudaramu. Apa kata Yusuf tadi? Apa kata Yusuf tadi? Baca dong katanya. Apa kata Yusuf tadi? Ya? Iya Bapak, katanya gitu. Nah, adik-adik di sini ada nggak di sini kalau disuruh sama orang tuanya gitu kan, langsung dijawab siap mak, siap pak gitu. Atau ada tunggu dulu mak, sebentar mak. Di sini siapa yang ketika disuruh bapak sama mama langsung siap mak? Ayo, cuman satu orang aja dari 250 anak sekolah minggu, cuman 2 orang aja ketika disuruh bapak sama mama langsung siap. Orang satu, kalau kalian disuruh bapak sama mama, siapa namanya? Rahel ya. Misalnya bapak atau mama, Rahel ambil dulu minum mama udah haus. Rahel langsung ini enggak? Langsung iya lah? Atau suruh abang aja mah gitu enggak? Langsung siap. Siap ya, pintar orang satu. Di sini siapa ketika disuruh orang satu, nah ambil dulu minum mama atau minum bapak udah haus. Ada anak sekolah minggu orang satu yang bilang, mak abang aja mak, udahlah mak ambil sendiri aja mak. Ada nggak yang ngomong gitu? Ada yang ngomong gitu? Nggak ada kan? Semuanya langsung sigap mengambil. Nah, di sini juga Yusuf demikian. Nah, ketika Yusuf berangkat, ya kan? Yusuf berangkat, terus Yusuf tadi sampai di Sikem. Yusuf langsung bertemu gak tadi dengan saudara-saudaranya? Langsung bertemu gak? Yusuf tidak bertemu dengan saudara-saudaranya di Sikem. Terus dia bertemu sama salah satu orang tadi. Apa katanya? Saudara-saudaramu sudah tidak ada di sini, sudah pergi kemana? Ke Dotan tadi, ya kan? Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Nah, kalau kita tadi mengikuti cerita Nats Alkitab tadi, saudara-saudaranya itu tadi tidak suka dengan siapa? Yusuf. Kenapa? Karena yang pertama tadi Abang Tulus sudah buka karena ada rasa iri. Kenapa sih iri kepada Yusuf? Karena lebih disayang. Oke, satu karena lebih disayang sama bapaknya. Terus apa? Kasih sayangnya lebih kepada Yusuf daripada saudaranya. Nah, di sini ada nggak yang seperti tadi yang Abang Tulus sampaikan? Jordi dan Jordan, ada nggak? Pernah nggak mama lebih sayang kepada Jordan atau kepada Jordi? Pernah nggak? Sama kan ya? Iya, puji Tuhan. Ada nggak di sini orang satu lebih sayang mama atau bapaknya lebih sayang kepada abangnya? Ada nggak? Ada. Nggak ada ya? Puji Tuhan.
Bapak sama mama sayang kepada anak-anak sekolah minggu. Jangan seperti Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, ketika Yusuf tadi sampai, apa yang ada di pikiran saudara-saudaranya? Apa yang ada dalam diri saudara-saudaranya? Iya, si Yusuf katanya mau diapain? Mau dibunuh. Ya, mau dibunuh. Tetapi ada salah satu tadi yang mengatakan, janganlah kita bunuh dia, janganlah ada pertumpahan darah, janganlah kita apakan dia. Siapa namanya? Siapa? Ruben. Ruben itu anak keberapa tadi? Anak pertama. Siapa di sini anak pertama? Anak pertama, tapi ada adiknya ya, bukan baru. Anak pertama hanya satu ya, anak pertama. Nah, dengar, anak pertama yang ada adiknya. Kalian kalau di rumah gimana sih? Tegas nggak? Tegas nggak kalau di rumah sama adiknya? Atau takut sama adiknya? Siapa di sini yang takut sama adiknya? Ada katanya yang dihajar sama adiknya. Kenapa dihajar? Jadi, oke, karena adiknya semua masih kecil. Nah, di sini tadi sebenarnya yang anak pertama itu adalah Ruben. Harusnya dia yang tegas. Harusnya Ruben mengatakan, udah jangan kita apa-apakan dia, kita suruh aja dia pulang. Tetapi di sini Ruben mengatakan, udahlah jangan kita apa-apakan dia, cuma gitu aja, tidak ditegaskan. Akhirnya siapa namanya tadi? Si Yusuf diapain tadi? Dilempar dulu, ya kan? Nah, jadi si Ruben tadi mengatakan, udahlah nggak usah kita apa-apakan dia, kita lempar aja dia ke sumur ini, supaya nanti si Yusuf bisa diambil lagi dan disuruh pulang dan akan dikembalikan kepada Yakub. Nah, adik-adik semua yang punya adiknya orang tua khusus orang tua orang tiga, hai, dengar dong, yang punya adiknya adik-adik orang dua, abang-abang orang dua sama orang tiga dan kakak-kakak juga, nanti kalau sudah besar harus apa? Harus apa? Sayang kepada adik, sayang kepada adik. Yang kedua harus apa? Harus tegas juga. Kalau adiknya nakal, diapain? Jangan dimarahin juga, ditegur, ya kan? Nanti kalau dimarahin, ya kan? Nanti malah ribut katanya kata Jonathan tadi. Aku dipukuli adikku katanya gitu kan? Nggak boleh gitu ya, diingatin adiknya, itu salah, nggak boleh gitu. Nah, terus si Yakubnya tadi setelah sudah dimasukkan ke dalam sumur, tiba-tiba ada orang siapa tadi yang lewat tadi? Ayo dibaca di ayat 27 atau 28, ayo dibaca. Ketika mereka mau makan tadi, tiba-tiba ada terdengar suara unta. Hah? Ada yang tahu suara unta di sini di mana? Hah? Di mana suara unta? Orang sapi tahu suara unta di mana? Ada yang tahu suara unta di mana? Sama Bang Dodi juga nggak tahu suara unta di mana. Belum pernah ketemu sama unta. Tapi kalau unta-untaan pernah. Nah, kedengaran suara unta yang ada bunyi suara sangkakala. Pom 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 pom. Gitu suaranya. Langsung mereka semuanya mendengar dan melihat. Itu ada orang Midian yang lewat. Bagaimana kalau Yusuf kita jual saja? Katanya gitu. Lalu sepakatlah saudaranya si Yusuf dijual. Saudara-saudara Yusuf menjual kepada pedagang Midian sebagai budak. Berapa tadi harganya? Berapa harganya dijual?
Berapa? 20 sikal perak. Dan akhirnya si Yusuf dijual. Nah, yang boleh kita ambil dari sini adalah semuanya, ya. Yang pertama, kita tidak boleh apa? Yang pertama tadi apa? Tidak boleh iri atau tidak boleh cemburu. Kakak dan adik harus saling sayang, ya. Kakak adik itu, abang adik harus sayang. Tidak boleh apa? Tidak boleh saling cemburu, karena kita semuanya sama di mata orang tua, sama di mata Tuhan, ya. Kita semuanya satu di mata orang tua, satu di mata Tuhan. Kalaupun misalnya ada di sini yang si abangan atau si kakaan, mungkin dibilang sama orang tuanya, "Nah, kamu nggak boleh gitu." Nah, adiknya kan masih kecil, ya kan? Yang abang dan kakak harus mengalah, ya. Yang kakak dan abang harus mengalah, ya. Demikian cerita firman Tuhan untuk kita hari ini. Lipat tangannya, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami Tuhan Yesus sebagai saudara-saudara Yesus, tetapi ajarkan kami Tuhan supaya kami Tuhan bisa saling menyayangi, saling mengasihi sesama saudara kami dimanapun kami berada. Apapun Tuhan Yesus yang akan kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan anak sekolah minggu AKBP Lestari Palangkaraya. Berikan kepada kami kebijaksanaan kepintaran supaya kami selalu bijaksana dan pintar dalam melakukan segala tindakan ataupun segala kegiatan kami. Sebentar lagi juga Tuhan Yesus kami akan pulang dari rumah-Mu ini, kiranya Mu berkati Tuhan Yesus, sertai kami dalam perjalanan supaya kami sampai ke rumah kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Ayo semuanya ambil persembahannya, taruh di tangan kanan.
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.